Sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, ibu Rahman yang kita sempatkan diri untuk sama-sama hadir di kantor PT Anambas Internasional cabang Selipi Drapang dalam rangka intinya ialah kita akan pelaksanaan bimbingan manasik umrah untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei 2022. Kita kirimkan selawat dan taslim kepada junjungan kita Nabiullah dan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun umat manusia, mengeluarkan umat manusia dari alam gelap gulita kepada cahaya iman dan Islam. Tahun yang lalu, alhamdulillah kita sudah bisa melihat seperti apa sukunya saat ini. Selanjutnya bapak-bapak sekalian, karena itu sebagai peserta untuk pemberangkatan tanggal 15 Mei tidak bisa ditunda-tunda lagi untuk beberapa hal yang kita pentingkan. Tentu yang paling utama adalah bimbingan manasik, ya, karena kalau kita mau melaksanakan sesuatu kegiatan lalu tidak ada bimbingan penjelasan apa sesungguhnya yang akan kita lakukan, maka inilah yang dikatakan oleh orang Arab bahwa malam yang arif tariqa yurisu ta'aman. Pada siapa yang melakukan satu kegiatan lalu dia tidak memahami satu buruk daripada kegiatan yang dilakukan itu, maka bukan hasilnya yang banyak tapi capeknya yang banyak, ya. Jadi maka bisa tidak harus diberikan bimbingan dulu, pemahaman apa yang akan kita lakukan itu sebelum diberangkatkan. Secepatnya. Nah, jadi perlengkapan ini sudah disiapkan. Yang kita serahkan di situ adalah ada buku manasik di dalamnya itu. Ya, jadi ada buku manasik di situ. Nanti lepas di sini kita bisa balik ke rumah, diupayakan ke sekolah bahwa sejauh mana pun kemampuan kita membaca dan memahami, saya yakin pasti bahwa sekali jadi kita di travel Anambas ini kita tidak rekrut, kita tidak terima dan kumpul jemaah kecuali kita dampingi untuk berangkat. Berangkat tanggal 21 Maret yang lalu. Apanya yang persis? Totalnya, jumlahnya. Tanggal 15 Mei. Hari Ahad Mei, lupa diperbanyak ini dan dibagikan. Insya Allah nanti kami bagikan di grup, ya. Nah, pada tanggal kita terbang Jakarta Jeddah 16 jam 00.40 dengan pesawat Saudi Arabia Jakarta Jeddah. Insya Allah pada pukul 06.00 katakan proses imigrasi dan pengambilan barang 2 jam, dari jam 6 sampai ke jam 8, 5 sampai 6 jam. Ambillah 6 jam. Jam 8 pagi ditambah 6 jam berarti jam 14 siang, jam 2 siang. Jadi terlebih dahulu supaya jelas, jadi tanggal 15 Mei hari Ahad, ya. Tetapi yang paling penting saya ingin mengatakan kepada kita sekalian, tidak ada nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala langsung sukses tanpa mengenali amalan yang ada dulu. Ya. Nabi Yunus kan kisah ditelan ikan walaupun dia sukses dalam menyampaikan dakwah,
Nabi Ibrahim juga dibakar menurut sejarah Quran. Nabi Musa juga menghadapi tantangan. Lebih-lebih Rasulullah SAW. Jadi insya Allah jika kita mampu menghadapi tantangan-tantangan yang ada ini, insya Allah perjalanan kita, pengorbanan kita dengan waktu, dengan tenaga, dengan pikiran sampai kepada materi kita korbankan, insya Allah masih Allah Ta'ala banyak hadiah, banyak pahala yang kita dapatkan. Insya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sekalian. Nah, jadi selanjutnya itu yang pertama ya. Pertama nanti kita lakukan di rumah, melaksanakan sholat sunat safar. Nah, kalau tidak bisa dalam bahasa Arab, insya Allah dalam bahasa Indonesia juga bisa. Ya, saya niat melaksanakan sholat safar 2 rakaat karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, 2 rakaat. Letakkan kedua tangan kita di kursi depan kita. Karena kursinya pesawat itu kan. Letakkan tangan kita di belakang, bagian belakang kursinya orang depan kita. Iya, baru diangkat tangan, baru kita usap ke wajah. Ini satu kali pakai sembilan saja dalam itu ya. Jadi letakkan tangan, diangkat, ya, melindungi, kemudian secara pelan. Didali, kemudian pusat ke bawah 1. Ya. Yang kedua, ambilan sekali kita akan kembali, ya, lalu angkat, kemudian tangan kiri di bawah tangan kanan, tangan kiri di bawah tangan kanan, tarik ke belakang, setelah sampai di situ, angkat naik. Baru dorong, baru dibalik, tangan kanan lagi di bawah tangan kiri, tarik ke belakang, kemudian naik, turun ke depan. Selesai pelaksanaan kayak kapan di sana? 2 angkat, 3 dibalik, 4 didami, kemudian tarik turun sampai ke bahu. 1, ya. Yang kedua, letakkan lagi tangan 1, 2, 3, 4. Jadi tangan kanan di atas tangan kiri. Tarik ke belakang sampai situ, naik, dorong ke depan, kemudian balik, ya, balik. Tangan kiri di atas tangan kanan. Yang mana Pak? Yang mana ya? Sama menghadap. Tarik ke belakang, kemudian naik ini, ambillah. Dengan cara yang sangat mudah ini, mungkin agak sulit karena kalau baru, apa saja yang baru tentu ada kesulitan kita melakukannya. Kalau sudah biasa gampang dia. Jadi kemungkinan nanti itu 2 kali kita lakukan. Pada saat berangkat ke sana, pada saat pulang ke Jakarta nanti kita lakukan di pesawat. Jadi buka oleh kita yang memang proses pengambilan barang ini kurang di Masjid Nabawi. Jadi udah jangan misalnya dulu masuk di situ ya. Nah, kemudian Bapak sekalian, kira-kira 1 malam kita bermalam sudah waktunya untuk kita tarawih untuk ke makam Rasulullah. Jadi tidak berangkat sendiri-sendiri, tetapi bergerombol-gerombolan. Apa lagi yang kita lakukan di Madinah ialah kita mau perjalanan kita itu di hidup di dunia ini hendaknya kita ternyata di dalam ajaran agama juga mengingat seperti itu. Yang melihat ke atas apa yang ada di atas ini, itulah yang dikatakan Allah di dalam Al-Quran, siru bil ardi, berjalan. Kalau kita naik mobil dari sini ke Palu, paling tidak 1 kali sih atau 2 kali kita sih sampai di sana. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi kita akan diangkat masjid 2 kiblat. Qad nara taqalluba wajhika fis samaa'i falanwalliyannaka qiblatan tardaha wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Nabi 3 bulan berada di Madinah
selalu sholat dengan menghadap ke utara Masjidil Aqsa di Palestina. Madinah itu terletak di antara Mekah dan Palestina. Jadi Mekah paling selatan, kemudian 400 kilo ke utara Madinah, kemudian kurang lebih 1.500 km lagi ke utara Palestina. Nabi di Madinah 3 bulan lamanya melaksanakan sholat dengan menghadap ke Madinah. Kenapa menghadap ke Madinah? Karena Nabi Adam, Nabi siapa kalau beribadah kepada Allah semuanya menghadap ke Palestina, Masjid Aqsa. Nah, makanya Nabi mengikuti orang-orang Madinah yang mendahulunya. Tetapi Jibril bawa ke Muhammad, kadang naraka kalbulah sering-sering Allah melihat hati Muhammad, merindukan untuk berkiblat ke kampung halamanmu di Masjidil Haram di Ka'bah. Awalnya di atas terlalu Masjidil Haram, maka rubah posisimu ajak muridnya tapi melulukan. Ada yang sederhana bapak-bapak. Maka masa perjalanan mereka rakaat yang kedua, rakaat pertama menghadap ke utara, pas turun ayat balik menghadap ke selatan. Namanya masjid Qiblataini, artinya masjid satu salat Nabi laksanakan dengan 2 arah kiblat. Kiblat yang pertama ke Palestina menghadap ke utara, kemudian kiblat yang kedua itu ke Ka'bah yang ada di arah selatan. Kita akan Rasul, kita juga akan diangkat ke tempat-tempat yang bersejarah supaya nanti kembali bahwa seperti ini perjuangan Rasulullah SAW. Maka tadi kita selalu cepat lebih kuat keislaman, keyakinan dulu, baru kemudian tawaf, baru kemudian sa'i, baru kemudian ta'awun. Selesai pertanyaan. Ada umrah di Madinah, yaitu Nabi mengatakan siapa yang berwudu bersuci di hotel yang dia tempati, baru kemudian datang ke Masjid Kuba melaksanakan 2 rakaat saja sholat dilaksanakan di Masjid Kuba, maka pahalanya sama dengan melaksanakan umrah 1 kali. Jadi di Madinah kita tidak tawaf capek-capek, kita tidak sa'i capek-capek, tapi hanya dengan berwudu di rumah, lalu datang ke Masjid Kuba melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat, kita sudah seperti mendapatkan pahala umrah. Siapa yang mengatakan seperti itu? Saya hanya menyampaikan, kita baca, kita dengarkan dari ustaz kita, guru kita. Saya hanya menyampaikan pas kali Bapak itu bisa jadi guru nanti, sampaikan ke keluarga. Oh, ada umrah itu kampung kita datang ke rumah. Ini kita bawa ke tanggal 10 Pak. Ini kita bawa semua. Ini Pasuman. Demikianlah bimbingan manasik kita pada kali ini. Semoga